Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sulistiatun Hafifah dan rekan saya Rina Fitria. Pada podcast kali ini kita akan membahas manajemen pendidikan inklusi. Di podcast kali ini saya dan rekan saya akan membahas dan menganalisis jurnal pendidikan yang berjudul Penerapan Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak, Studi Kasus pada TK Rare Bali School, karangan Putu Sri Dharma Dewi, Putu Rahayu Ujianti, dan Mutiara Makta. Profil sekolah. Nama sekolah TK Rare Bali School. Karakteristik Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak atau TK yang menerapkan pendidikan inklusif di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Menerima anak ABK sejak tahun 2017. Hasil analisis penelitian yang dilakukan pada sekolah TK Rare Bali School bertujuan untuk mengkaji sistematika yang digunakan dalam manajemen pembelajaran inklusif yang dilakukan oleh TK tersebut. Bagi ABK, tidak ada alasan apapun untuk tidak menjadi anak yang tidak berpendidikan, karena peraturan tentang ABK yang wajib berpendidikan telah diatur dalam pasal undang-undang dan deklarasi yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Penerapan manajemen pendidikan inklusi telah ditetapkan di salah satu TK yang ada di Bali, yaitu TK Rare Bali School. Latar belakang pendidikan inklusi di TK Rare Bali School, yaitu ingin memberikan pendidikan yang sama dan menghargai keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuan penerapan pendidikan inklusi di TK Rare Bali School. Yang pertama, agar peserta didik dapat menghargai perbedaan sejak dini. Yang kedua, agar ABK diperlakukan secara lebih etis, bisa bersekolah di sekolah reguler sama seperti murid lainnya. Pada sekolah ini juga proses belajar mengajar tak pernah memandang latar belakang dan kondisi fisik siswa. Yang terakhir, menerapkan sekolah ramah anak. Kurikulum TK Rare Bali School. TK Rare Bali School menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengacu pada Permendikbud 146 tahun 2014. Namun, kurikulum untuk pendidikan inklusi telah dimodifikasi sesuai kebutuhan anak, baik itu perkembangan, kebutuhan, dan minat. Kurikulum yang telah dimodifikasi karena pada dasarnya untuk mempermudah ABK dalam mengikuti proses belajar mengajar. Semua rangkaian standar proses, baik ABK dan non-ABK, tidak ada yang dibedakan. Tenaga pendidik TK Rare Bali School. Terdapat 4 tenaga pendidik di TK Rare Bali School, diantaranya 1. Guru utama, 2. Guru helper. Guru helper merupakan guru yang membantu guru utama dalam menangani dan mengawasi peserta didik, serta mendampingi ABK untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah, serta membantu anak untuk mengerjakan tugasnya jika mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah guru pendamping, dan yang terakhir adalah guru spesialis ABK atau shadow teacher. Shadow teacher yaitu guru yang mempunyai keahlian dalam bidang ABK dan bertugas untuk membantu guru sekolah reguler dalam mewujudkan pembelajaran inklusi. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Penerimaan peserta didik dapat dilakukan oleh pihak admin sekolah. Jika terdapat murid yang ABK, maka admin sekolah akan meminta surat rekomendasi yang berasal dari psikolog atau ahli yang lain yang dapat mendiagnosis anak tersebut berkebutuhan khusus dari wali muridnya. Para peserta didik diharuskan memiliki toleransi tinggi agar dapat berbaur dengan murid ABK. Murid di TK Rare Bali School memiliki perkembangan sosial yang sangat pesat karena ada perbedaan secara fisik dengan temannya,
membuat setiap anak dapat menerima dan bermain bersama. Bahkan jika temannya tersebut seorang ABK, sehingga anak non-ABK lebih memiliki rasa empati, tolong-menolong, dan saling membantu dengan temannya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di TK Rare Bali School dengan mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah selalu menjalin hubungan baik dengan orang tua, dengan memperlihatkan orang tua murid dalam proses perencanaan program sekolah. Dan orang tua juga diikut sertakan dalam mensukseskan program tersebut. Peneliti juga menemukan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran dapat dikatakan sesuai dengan tujuan penerapan pendidikan inklusif. Jadi, orang tua akan terlibat langsung dalam proses pembelajarannya, sehingga orang tua dapat mengetahui anak-anak mereka, baik ABK maupun non-ABK, mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Di dalam TK Rare Bali School terdapat 2 fasilitas sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu fasilitas umum dan yang kedua adalah fasilitas kelas. Di dalam TK ini tidak tersedia fasilitas khusus untuk ABK saat pembelajaran karena fasilitas tidak memadai. Hanya fasilitas yang disediakan di TK Rare Bali School baru sebatas alat permainan edukatif yang tentu saja belum dapat memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Karena ada faktor penyebab utama dari minimnya fasilitas umum anak berkebutuhan khusus, yaitu adalah sumber dana. Yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Di dalam TK Rare Bali School terdapat 2 pembiayaan operasional. Yang pertama yaitu pembiayaan operasional sekolah di TK Rare Bali School bersumber dari yayasan. Yang kedua, biaya operasional sekolah berasal dari pemerintah dan dana dari investor. Di TK Rare Bali School, sumbangan pembinaan pendidikan atau yang disebut dengan SPP antara anak berkebutuhan khusus dan anak reguler tidak dibedakan. Selain itu, anak berkebutuhan khusus tidak dikenakan tambahan iuran apapun. Yang selanjutnya yaitu implementasi pelayanan pendidikan inklusi di TK Rare Bali School. Yang pertama yaitu proses kegiatan pembelajaran pada kelas inklusi di TK Rare Bali School. Proses kegiatan belajar mengajar di TK ini terdiri dari 5 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal atau disebut dengan opening, yang kedua kegiatan inti 1, yang ketiga istirahat, yang keempat kegiatan inti 2, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di TK Rare Bali School juga menggunakan beberapa metode belajar, di antaranya yaitu grouping yang terdiri dari peserta didik, anak berkebutuhan khusus, dan anak reguler yang ditentukan secara random. Implementasi yang kedua dari pelayanan pendidikan inklusif yaitu evaluasi pembelajaran penerapan pendidikan inklusif di TK Rare Bali School. TK Rare Bali School melakukan evaluasi pembelajaran dengan metode observasi. Dapat dilakukan setiap hari dan setiap semester. Penilaian juga dapat dalam bentuk catatan anekdot, skala pencapaian perkembangan harian, dan catatan hasil karya. Proses penilaian anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dibedakan dengan adanya penyesuaian kesulitan yang dialami dari anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dapat menjadi penilaian oleh guru. Sekian dari kelompok kami, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.